kuadrat min X kuadrat itu dimisalkan X sama dengan A sin T. Kipin tulis lagi. Supaya lancar. Kalau Kipin punya A kuadrat ditambah X kuadrat, berarti menjadi X sama dengan A tangen T. Kalau Kipin punya X kuadrat min A kuadrat, berarti X itu menjadi A secant T. Ini merupakan identitas, ya. Kuncinya tidak boleh depan ini ada angka. Setelah dikuadratkan, yang hanya boleh ada A kuadrat. Ya, bahasanya seperti itu. Kipin kasih soal nomor 1, integral dx per, ya, Kipin ambil di sini ada X sama akar 4X kuadrat min 9. Anda lihat, kalau aku punya X akar 4X kuadrat min 9, langkamu. You lihat soal ini tipe yang gimana? Kalau ini X-nya Kipin taruh di atas, pasti ini bukan pakai ilmu ini. Ya, karena ini Kipin bisa misalkan, oh, dx-nya diganti du per turunan hilang. Setuju ya? Oke, itu Kipin lanjut. Nanti pada waktu next mungkin, kapan setelah beberapa minggu mungkin Kipin ulang semuanya. Jadi Kipin mau ngajak kamu bermain-main, itu kira-kira pakai substitusi ataukah memakai parsial ataukah memakai aturan trigonometri. Oke, kali ini sesuai dengan Kiti, semuanya pasti mengenai aturan trigonometri. Oke, lanjut ya. Kipin mengatakan memakai konsep X kuadratnya di depan. Berarti X ini Kipin misalkan ini 9 itu jadi 3 kuadrat. Berarti kalau ini dikuadratkan harus ada 9. Berarti 3 secant T. Kalau dikuadratkan ada 9 tapi tidak boleh ada 4. Berarti ini 3/2. Oke. Nah, setelah ketemu ini ya, berarti kalau parsial nggak bisa, saya nggak bisa parsial. Parsial itu kalau ada hubungannya, parsial itu ciri khasnya tidak boleh ada per. Nanti kita main, justru kita bermain sampai di situ puncaknya baru enak ya. X sama dengan 3/2 secant T. Kalau ini tak turunkan dx, turunan daripada secant T itu adalah 3/2 secant T tangen T. Oke ya. Terus Kipin bisa mengatakan di sini integral dx-nya Kipin ganti 3/2 secant T. Oke, tangen T ya. Kipin tulis pelan-pelan dibagi X-nya Kipin ganti 3/2 secant T. Oke ya. Akar Kipin tulis. Oke, Kipin tidak panjang lebar ya, langsung aja ya, tujuh poin. X-nya Kipin masuk ini. Kalau tak kuadratkan berarti 9/4. 4-nya dicoret. Berarti Kipin langsung tulis 9 secant kuadrat T min 9. Kuncinya ini harus cuma ada. Kalau ini 8, ini 8, ini 9, 9, ini 10, 10. Kuncinya endingnya itu. Ya, jadi yuk nggak usah bingung. Not itu harus angkanya sama. Ini Kipin coret. Oke, setelah itu Kipin tulis integral. Oh sorry, ini ada dt ya. Berarti tangen T dt per akar 9-nya Kipin buka kurung secant kuadrat T min 1. Oke, nah setelah itu Kipin ketemu ini ya, Kipin kurang ketemu ini, secant kuadrat T min 1 itu adalah tangen kuadrat. Udah ya, sama dengan tangen kuadrat. Oh ya, ini kurang dt. Ya pinter ya. Ya diturunkan dt. Ya jadi ini secant kuadrat min 1 itu sama dengan 1. Sama dengan tangen kuadrat. Sorry, sama dengan tangen kuadrat ya. Identitasnya adalah ada 3, sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, tangen kuadrat plus 1 sama dengan secant kuadrat. Terus sama dengan secant kuadrat min 1 itu tangen kuadrat. Ya itu logik. Nah, ini kalau tangen kuadrat keluar akar, Kipin terlalu cepat. Oke, Kipin tulis saja. Tangen T dt akar 9, Kipin tulis aja satu-satu ya. Secant kuadrat min 1 itu adalah tangen kuadrat T. Oke, kalau gini pelan-pelan mungkin mengerti ya. Terus Kipin tulis lagi di sini integral tangen T dt per 9 keluar akar berarti jadi 3, tangen kuadrat keluar akar jadi tangen T. Ini Kipin coret. Oke, setelah Kipin coret, Kipin naikkan atas. Ya, Kipin naikkan atas. Oke, supaya enak ya. Berarti Kipin tulis integral
sepertiga dt. Sepertiga dt kalau diintegral berarti menjadi sepertiga t plus c. T-nya gimana? Oh, dari sini loh, Kipin tulis. Ya, Kipin panah gini. Sekant T sama dengan 2x per 3. Kipin kasih kotak. Setuju ya? Kipin kasih kotak. Sabar, kalau mau tulis silakan, tapi Kipin pasti kasih download pasti ya. Oke, jadi sekant T sama dengan 2x per 3. Berarti kalau mau nyari T, Kipin tulis sama dengan arkes sekant 2x per 3 plus c. Oke, ya. Jadi Kipin rasa tidak ribet ya. Kipin rasa tidak ribet. Kipin kasih lagi. Aku punya soal seperti ini. Kalau Kipin punya di sini adalah dx per, Kipin kasih di sini. Aku kalau punya x kuadrat plus 10y plus 30. Ya. Kamu bilang, oh ini gampang, ini fraction di apa namanya, diperkalikan, apa namanya, difaktorkan dulu. Emang bisa? Perkalian 30 jumlahnya 10 bisa? Tidak bisa. Yuk mau pakai ini tidak bisa. Kalau ini ada 2x plus 10. Sorry, kok y dx. Ya. Kalau Kipin punya seperti ini, ya sebentar. Kok kayaknya ada kena reklame ya. Nggak kelihatan, Kipin juga belum tahu ya, mungkin ada di atas itu mungkin nggak kelihatan ya, ada layar ya. Integral kalau Kipin tulis di sini ada dx per x kuadrat plus 10x plus 30 ya, Kipin tulis di sini. Sorry, Kipin kasih. Kalau Kipin punya ini 2x plus 10 dx. Soal ini gampang deh. Tahu nggak gampang? Gampang ya, gampang banget. Ini gampang banget. Kalau ini Kipin tulis, Kipin bilang nalar. Kipin punya strategi. Yang strategi Kipin ngomong, oh ini fraction ya. Sebelum Kipin ngomong fraction, divisi, kamu cek dulu apakah itu substitusi atau tidak. Ya, gitu gini. Kipin uji di sini. Kipin tulis 2x plus 10 di sini. Ini Kipin misalkan U. Kalau ini misalkan U berarti dx ganti du per. Ya, dx-nya diganti du per. Du per berapa? Turunannya ini 2x plus 10. Ini coret. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini adalah du per U. Berarti sama dengan ln U. Berarti sama dengan ln x kuadrat plus 10x plus 30 plus 3. Betul ya? Betul ya? Nah, seperti itu kan? Jadi aku analisa ini. Loh, Kipin gak ada hubungannya tadi. Kipin mau supaya kamu bongkar. Supaya yuk kelihatan. Tapi kalau Kipin ininya tak hilangkan, 2x plus 10-nya Kipin hilangkan, Kipin jadi dx. Di sini ada jadi x kuadrat plus 10x plus 30. Nggak bisa yuk. Ini mau gimana? Nggak bisa, percayalah nggak bisa. Tapi kalau Kipin kasih gini ya, kalau Kipin kasih kita bermain-main. Kalau Kipin kasih ini min 30, ini Kipin kasih angka 6. Sorry kok 6? Jangan 6 dong. Kipin kasih E. Ini masih bisa fraction. Kenapa? Kenapa Kipin ini fraction? Tolong dong. Tolong infokan kenapa kok ini bisa fraction. Ya, ini fraction ini. Fraction murni. Ya. Kenapa kok bisa fraction murni? Kipin kok bisa punya ide ini fraction? Langkahnya Kipin tuh ngomong gini. Selama ini bisa difaktorkan, itu namanya fraction murni. Kok bisa ya? Nanti itu arahnya ke ln. Gini. Kamu punya begini kan? Kalau aku punya x kuadrat plus x min 30, berarti Kipin bisa mengatakan di sini adalah x plus 6, x min 5. Oke? Terus Kipin bisa mengatakan di sini adalah a per x plus 6 ditambah b per x min 5. Jadi nanti ini sama dengan integral ini. Selesai. Kipin nggak mengerjakan. You bisa lihat di VT sebelumnya. Ini gampang.
Loh, A-nya dapat dari mana Kipin? Oh ya kamu harus tahu toh. Belajar VT-nya Kipin yang sebelumnya, mungkin lihat di live. Ini ada A, kita cari A-nya dulu. Bagaimana nyocoki A? Setuju ya? Supaya tidak panjang lebar. Nah, antara 1, 2, antara 3, baru kamu lihat yang bedanya dengan A. Setelah kamu jawab, lihat 1, 2, 3, 4, baru you bisa bedakan. Oh, berarti teorema ini itu gini. Kalau kamu tidak dikasih begini per step, you ngawang. You ngawang kok, you ngawang. Gak punya nalar. Coba bayang. Kalau Kipin kembali lagi soal atas, dx per x kuadrat plus 10x plus 30. Note. Soal ini bisa dikatakan fraction murni karena bisa difaktorkan. Soal ini tidak bisa difaktorkan, tapi bisa tak misalkan U dicoret di atas. Nalar ya. Yang nomor 4 sama dengan nomor 2 tidak bisa difaktorkan, tapi ini kalau tak misalkan U gak bisa dicoret. Itu baru namanya substitusi trigonometri. Itu sih mau tak kejar kamu. Terus gimana Kipin? Nah, Kipin tulis. Kipin tulis di sini dx per x. Kipin jadikan bentuk seperti a kuadrat plus x kuadrat atau a kuadrat min x kuadrat atau x kuadrat min a kuadrat, itu terserah. Maksudnya Kipin, kita lihat. Kipin jadi no perfect square. Ini berarti menjadi x plus 5 tutup kurung kuadrat. Nah, kalau ini kurung, Kipin dapat dari mana? Kalau ini 10, ini 5. Ini 8, ini 4. Ini 4, ini 2. Ini 6, ini 3. Setuju ya? Berarti selalu dibagi 2. Betul. Ya, betul ya. Berarti Kipin boleh x plus 5 kuadrat, kalau ini x kuadrat plus 10x plus 25. Ini ada 30. Berarti ini plus 5. Setelah kamu tahu begini, oh ini teoremanya seperti apa? Teorema yang nomor 2. Oke? Nah, teorema nomor 2, maka di sini Kipin mengatakan ya, oh x plus 5 ini Kipin jadikan tangan T. Kalau tak kuadratkan harus ada 5. Bahasanya gini, kalau tak kuadratkan harus ada 5. Berarti di sini bukan 5 tapi akar 5. Nalar, nggak usah susah-susah kamu. Bahasanya yang gini, kalau tak kuadrat toh harus angkanya gini. Kalau ini 9 ya ini berarti 3 toh. Nalar kamu, ya toh. Nalar. Terus Kipin didiferensialkan berarti didiferensialkan berarti didiferensialkan berarti ini jadi dx kan, berarti ini jadi dx kan, berarti ini jadi dx adalah secant kuadrat ya toh. Ya kan? Nah, kalau setelah tak coret Kipin bisa nulis integral langsung ya, langsung boleh. Ya Kipin tulis terus ya. Akar 5 per 5 dt. Kalau ini diintegral berarti akar 5 per 5 t plus c. Lah, berapa Kipin t-nya kita cek? Santai kita cek. Dari sini kalimatnya Kipin oper ke bawah ya. Berarti tangan T itu sama dengan x plus 5 per akar 5. X plus 5 per akar 5. Berarti mau nyari T-nya arkes tangan. Berarti Kipin bisa nulis akar 5 per 5 arkes tangan x plus 5 per akar 5 ditambah C. Ya. Jadi secara logiknya kamu harus mengerti konsepnya. Konsepnya tidak sulit. Jadi intinya you harus bikin difaktorkan dulu. Kalau bisa difaktorkan berarti itu adalah fraction murni. Tapi kalau nggak bisa difractionkan tapi harus kuadrat sempurna, itu pasti aturan trigonometri. Kipin kenapa kasih 2, 3, 4 supaya nalar kamu jalan. Kapan pakai ini, kapan pakai ini, kapan ini. Setelah ditampilkan, you harusnya bisa. Oke ya, jadi kurang lebih kalimatnya seperti itu. Kipin kasih satu lagi, kasih yang berhubungan dengan trigonometri ya. Jadi nanti kalau mau dicatat boleh ya, nanti Kipin kasih itu. Kipin lanjut ya.
Oke, memang mumet ya, memang mumet. Tapi ya ini tuntutan, oke ya. Jadi Anda pelajari dulu aja pelan-pelan, pasti yakin bisa. Oke, Ipin lanjut posisi di nomor 5 ya. Ipin lanjut di posisi nomor 5. Ipin kasih ada soal di sini. Ipin coba ya. Ada integral di sini tulisnya adalah sin 8x dx dibagi ya 9 plus sin pangkat 4x. Ini soal apa ya? Kok ada sin 8x per akar? Nah gini. Kamu bilang gini, Ipin ini soal ini soal trigonometri ya. Ini namanya integral trigonometri murni. Apakah murni enggak? Nah ini yang perlu kamu pertanyakan. Kata murni itu banyak macam ya. Jadi ini tak misalkan berarti ini hilang, gak bisa lah. Ini 8x 4x. Ipin bisa tahu kalau ini mungkin ya. Mungkin ini memakai aturan trigonometri. Ya, memakai aturan trigonometri. Ipin kenapa kok bisa ngomong pakai aturan trigonometri? Ipin kelihatan karena ada penjumlahan. Kalau ini 1 itu pasti identitas. Tapi kalau ini 9, 15, 25, 30 pasti aturan trigonometri. Ya, pasti aturan trigonometri. Kalau ini 1, kalau ini 1 min, wah itu pasti trigonometri murni. Tinggal you ngotek-ngotek aja. Misalkan sin berhubungan dengan cos you rubah ya. Tapi kalau soal kayak gini ya, you bisa tahu ini aturan trigonometri karena titik kita hari ini semuanya berhubungan dengan substitusi trigonometri. Jadi Ipin kasih soalnya substitusi trigonometri seperti yang tadi, bukan supaya kamu bisa tahu konsepnya. Ipin bisa nulis permisalan sin pangkat 24x sama dengan ya. Loh kok bisa sin kuadrat? Di sini ini kan artinya sin kuadrat tutup kurung kuadrat. Ya kan? Sin kuadrat. Kalau ini tak kuadratkan nanti menjadi ada 9. Ipin bisa menjadi 3 tangan kiri. Ya, Ipin jadi tangan kiri. Ipin aku nggak ngerti. Oke, Ipin coret. Ya, Ipin hapus. Ipin ganti di sini sin 8x ini dx ini per 9 ditambah Ipin bisa tulis di sini sin kuadrat 4x tutup kurung kuadrat. Yuk bayangkan seolah-olah ini kayak y kuadrat. Betul ya? Oh y kuadrat berarti y sama dengan itu. Ya kan? Ya. Jadi kalau Ipin tulis gini, kalau Ipin tulis di sini adalah y kuadrat, berarti nalar kamu pasti ngomong, oh berarti y itu adalah kalau dikuadratkan harus ada 9, berarti 3 tangan kiri. Ya. Kata y ini apa? Y ini ya artinya sin kuadrat. Ya, sin kuadrat 4x. Oke, nalar ya. Masuk ya. Jadi you harus mikir seperti itu. Konsep itu jangan mau kena tipu sama matematika, jangan mau ya. Ya. Terus Ipin bisa ngomong y-nya ini berarti artinya sin gini aja. Ipin tampilkan ya. Ipin tampilkan supaya kamu bisa nalar ya. Ipin tampilkan. Ipin tampilkan aja supaya kamu bisa nalar. Ipin tulis di sini adalah y kuadrat. Ya, Ipin tampilkan y kuadrat. Jadi Ipin bilang di sini setara dengan supaya belajarnya nalarnya masuk. Ya, Ipin tulis di sini y 9. Y-nya itu adalah sin kuadrat 4x tutup kurung. Ya, supaya kamu bisa tahu, oh, ini y. Oke ya, ini y ya. Jadi tak tulis gini 2. Supaya kamu buat belajar kamu bisa tahu di titik, kamu bisa tahu oh ini. Ipin tulis kalau kamu punya nalar seperti ini, berarti y ini sama dengan 3 sin. Sorry, kok 3 sin? 3 tangan T, ya kan? Kalau dikuadratkan harus ada 9. Oke, y ini itu berapa? Y-nya itu ini. Setuju ya? Berarti Ipin bisa ngomong, ini kalau tak turunkan berarti dy sama dengan 3 secant kuadrat T dt. Nah, yang jadi masalah, kalau aku tutup tulis y, de,
di sini agak rancu. Jadi Kipin harus tulisnya di sini. Y-nya ini Kipin ubah menjadi sin kuadrat 4x. Setuju ya? Kipin ubah. Kalau Kipin nggak ubah, nanti kata DY kamu nanti bingung. Ini Kipin cuma kasih alat bantu saja. Ya, Y-nya sama. Nah, kalau ini diturunkan, 2 sin 4x. Turunan sin jadi cos 4x. Dalamnya 4. Oke? Dapat dari mana Kipin? Nah, ini harus belajar diferensial daripada trigonometri. Kipin belum masuk sampai di sana ya. Kipin belum sampai di sana ya. Oke, Kipin anggap kamu sudah lihat ya, sama dengan di sini ada dx, sorry. Di sini ada dx. Kipin ulang lagi, pangkatnya turun 2 sin 4x dikali sin turunannya adalah cos 4x. Ya, cos 4x di dalamnya diturunkan itu 4. dx sama dengan 3 tangan t, berarti 3 secant kuadrat t. Paham ya? Kipin tulis di sini. Berarti integral sin 8x stay tetap aja ya. Sin 8x tetap stay, dx-nya Kipin ganti menjadi 3 secant kuadrat t dt dibagi dx-nya Kipin ganti ini dibagi 2 kali 4 itu 8 dibagi 8 sin 4x cos 4x. Oke? Ya, wis Kipin tulis di sini, buka kurung 9 ditambah y-nya ini diganti menjadi y-nya ini diganti ini. Kalau dikuadratkan berarti menjadi 9 tangan kuadrat. Oke? Yuk lihat. Yuk perhatikan baik-baik. Sin 8x sebenarnya Kipin bisa langsung coret. Tapi Kipin tidak mau. Sin 8x itu menjadi 2 sin 4x cos 4x. Berdasarkan aturan formula daripada sudut rangkap trigonometri ya. Nanti next week Kipin akan mengajar ke sana. Ya, 2 sin 4x cos 4x, 3-nya tetap. Di sini ada secant kuadrat t dt. Setuju? Kipin tulis di sini 8 sin 4x cos 4x. Oke? 9 Kipin tulis buka kurung 1 ditambah tangan kuadrat. Kipin tulis sin 4x 8x dicoret. Paham? Ya. 1 ditambah tangan kuadrat itu kan sudah lihat. Kipin kalau nulis lagi capek. 1 plus tangan kuadrat itu secant kuadrat. Secant kuadrat dengan di atas dicoret. Gampang kan? Terus dari sini Kipin tulis 2 kali 3 6 per 72. Ya, benar ya. 6 per 72. 6 per 72 berarti 1/12 dt. Benar ya? 1/12 dt. Kalau diintegral berarti jadinya 1/12 t plus t. Berapakah t? Nah, kamu jangan lupa berapakah t. Nah, ini di sini kita pakai ya. Jangan pakai ini kalau ini y. Ya, itu kan tadi sebagai alat bantu. Kipin tulis tangan t sama dengan sin kuadrat 4x di sini adalah 1/3. Ya, ini konyol, ini yang bikin soal ini konyol ya, bukan Kipin yang bikinnya. Ini Kipin cuma dapat aja ya dari 1 Juni ya, jadi Kipin pakai langsung ya. Kamu lihat nih ya, konyol ini 1/12 t, berarti Kipin tulis 1/12, t-nya tak ganti arkes tangan, arkes wis ono arkes, ono tangan lagi, di dalamnya ada 1/3 sin kuadrat 4x tutup kurung plus. Oke, ya, jadi konsepnya seperti itu permainannya ya. Oke, jadi kamu harus paham. Kipin kasih satu lagi, habis itu Kipin masuk ke parsial supaya lebih oke. Kipin kasih nomor 6 ya. Oke, Kipin kasih nomor 6 supaya Anda lebih paham. Kalau mau dicatat boleh, ya Kipin geser ya, oke ya. 2/12 arkes cos, ya betul, pinter ya, pinter Mister ya, arkes cos, arkes, oh bukan arkes cos dong.
arkes tangan dong, karena ini yang dimisalkan tangan. Bukan arkes kos, harus arkes tangan sepertiga sin kuadrat 4x, ya bukan arkes kos tapi arkes tangan, karena di sini permisalannya itu tadi tangan T, ya, jadi permisalannya tangan T. Sorry, itu bisa diralat kamu ya. Oke. Soalnya gini, tidak akan mungkin terjadi namanya arkes kos, karena di sini integral akunan trigonometri yang ada itu cuma ada arkes sinus, arkes tangan, arkes sekan. Kalau di dalam pembuktiannya gitu ya. Tapi bukan dalam arti jawaban akhir akar kos itu nggak ada. Setuju ya? Jadi kalau di dalam tampilannya secara logik itu harus arkes tangan, arkes sekan, dan arkes sinus. Ya, jadi kalau mau tampilan arkes kos nggak mungkin. Tapi bukan dalam arti kita mau ngitung integral arkes kos, nggak bisa. Nanti kita masuk ke sana. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kipin kasih satu lagi. Kipin kasih yang nomor 6. Kipin kasih ada integral. Ya masih tetap namanya substitusi. Kipin bilang dx per. Kipin kasih di sini adalah 3 plus akar x. Kalau kamu lihat di sini ada dx per ini kayak apa? Ini tetap substitusi, tapi yang berhubungan dengan tangan. Gimana Kipin? Orang ini akar x, ya ini akar x dulu. You gak usah bingung itu akar, mau itu akar x, mau itu berapa, itu nggak ngurus. Pokoknya kalau ini tak kuadratkan harus hasilnya 3. Bahasanya seperti itu. Oke, Kipin ubah boleh tidak menjadi ini dx per 3 ditambah Kipin ubah ini menjadi x pangkat 1/4, di sini tutup kurung. Logiknya itu kan harus tadi, logiknya itu kan kita punya rumusan begini. Kalau a kuadrat ditambah x kuadrat, maka x itu sama dengan a tangan b. Ini loh, ya, you harus mengerti pola ini. Kamu harus lihat, you harus menjadikan pola yang kuadrat. X kuadrat berarti ini loh namanya x, atau ini namanya y. Berarti yang dimisalkan ini x, ini dimisalkan tangan, berarti ini x pangkat 1/4 itu dimisalkan sama dengan, kalau dikuadratkan harus ada 3, berarti akar 3. Sulit nggak? Nggak sulit, itu cuma konsep. You yang harus mengerti. Setelah begitu x pangkat 1/4 diturunkan, berarti jadi 1/4 x pangkat dikurangi 1. Dikurangi 1 berarti min 3/4 sama dengan ada dx dong. Ya ada dx. Ada dx, ini berarti menjadi akar 3 sekan kuadrat dx. Ya, nah setelah gini kamu bisa tahu, oh berarti kalau mau nyari dx ya ini bisa Kipin ganti 4 akar 3. Betul ya? 4 akar 3 ini kan pindah ke sini, tapi Kipin bisa naikkan ke atas, berarti x pangkat 3/4 di sini adalah sekan kuadrat dx. Setuju? Kipin, x pangkat 3/4 ini masalah. Yes, masalah. Kipin tahu itu masalah. Ini sangat masalah sekali. Kipin tulis. Kipin biarkan aja dulu. Ya, Kipin biarkan dulu. Intinya harus semua dalam T. X ini harus hilang. Ya, Kipin biar tahu ya. Ini dx, 4-nya pindah ke sana. Ini pindah ke bawah, tapi naik ke atas jadi x pangkat 3/4. Oke? Setelah itu Kipin tulis 3 ditambah x pangkat 1/4 diganti ini. Setelah dikuadratkan harus ada 3. Kipin langsung tulis 3 pangkat kuadrat. Sulit nggak? Nggak sulit. Yang jadi permasalahan x pangkat 3/4 itu gimana? Boleh ya Kipin tulis. Ini artinya x pangkat 1/4 tutup kurung 3. Berarti Kipin boleh tulis di sini. Kipin geser. Ya, Kipin geser. Kamu perhatikan di sini. Nggak tahu cukup atau enggak, Kipin tulis 4 akar 3. X pangkat 1/4. Ya, Kipin bisa x pangkat 1/4. Berarti Kipin tulis di sini akar 3 tangan T tutup kurung pangkat 3.
Udah ya? Ini kan kalau ada X pangkat gini, ada X pangkat 3/4, itu kan boleh tulis X pangkat 1/4 tutup kurung pangkat 3. Betul ya? Jadi kalau 1/4, 3/4 ini dikali 3/4, X pangkat 1/4 itu berapa? Nilainya ini. Nah, jadi kamu bisa tahu konkretnya. Oke? Secant kuadrat T Kipin tulis di sini secant kuadrat T dt ya. Per Kipin tulis 3-nya Kipin buka 1 plus tangan kuadrat T. 1 plus tangan kuadrat T tutup kurung. 1 plus tangan kuadrat, Kipin kalau usah nulis lagi, itu dulu sudah pintar. Itu sama dengan secant kuadrat, berarti Kipin coret dengan ini. Betul ya? Nah, setelah itu, langkah apa yang kamu kerjakan? Ya kita kerjakan terus. Kipin tulis 4 akar 3. Akar 3 di akar pangkat 3, berarti artinya Kipin sulit dong. Ya enggak apa-apa. Akar 3, akar 3, akar 3. Berarti sama dengan 3 akar 3. Betul ya? Kipin tulis 3 akar 3. Tangan pangkat 3, ya Kipin tulis tangan pangkat 3 T, D, T. Per 3. 3-nya Kipin sana. Oke, berarti Kipin tulis di sini integral akar 3 kali akar 3, 3 kali 4 berarti 12 tangan pangkat 3 T. Nah, sekarang baru namanya integral murni daripada tangan pangkat 3 dt. Caranya gimana untuk mencari tangan pangkat 3 dt? Kipin sudah bilang di live kemarin, tangan itu selalu berhubungan sama secant. Sin selalu berhubungan sama cos. Bagaimana caranya seperti ini? Ya, Kipin naikkan ke atas. Kipin naikkan ke atas, tidak tahu cukup atau enggak ya. Pangkat 3/4 Kipin geser ya. Pangkat 3/4 Kipin geser. Ya. Pangkat 3/4 Kipin geser ya. Kipin geser di sini aja. Supaya kamu buat belajarnya bisa. X pangkat 3/4 berarti X pangkat 1/4 tutup kurung pangkat 3. Oke? Ya. Sekarang Kipin tulis di sini ada 12 tangan. 12 tangan pangkat 3 T. Ya, mungkin Anda bisa mencoba ya. Kipin sudah bilang ini ada berhubungan dengan trigonometri murni. Artinya tangan itu pasti berhubungan dengan secant. Caranya gini. Kipin tulis 12 tangan T dikali tangan kuadrat T. Betul ya? Terus Kipin tulis di sini, Kipin bisa. Yang Kipin rubah adalah tangan T nggak bisa dirubah. Orang bisa, nggak bisa kamu rubah. Tangan kuadrat ini kamu rubah, berarti tangan kuadrat itu menjadi secant kuadrat T. Nah, terus kita bikin, kita kalikan. Ini kali ini berarti 12 tangan T. Secant kuadrat T dt min ini kali ini Kipin bisa 12 tangan T dt. Kenapa Kipin dipisah? Supaya lebih enak cara pengerjaannya. Oke ya. Nah, setelah kamu tahu ini, kamu lihat konsep seperti ini bisa kamu ubah dengan substitusi. Kok bisa Kipin? Oh ya, dimisalkan tangan T ini Kipin misalkan U. Ya, ini secant kuadrat T. Berarti kalau ini U, berarti dt itu jadi du per turunannya tangan itu secant kuadrat T. Hilang. Ada? Nah, kamu harus belajar sampai di sini. Ya, kamu harus. Nah, kalau integral daripada tangan T itu gimana? Kemarin sudah ada. Oh, ini bukan namanya ini namanya basic yang kedua. Berarti Kipin kalau tidak salah kemarin tulis adalah 12 ln secant T. Nah, ya 12 ln integral daripada tangan itu secant T. Terus sudah selesai Kipin? Belum. Tempatnya nggak cukup. Ya, Kipin geser ke arah sana ya. Kipin geser arah ke sana. Nggak cukup. Jadi ini memang panjang lebar ya. Jadi U ini integral 12U harus diintegral lagi ya, harus diintegral lagi ya. Coba ya Kipin pindah ya. Oke, thank you yang sudah hadir. Perkenalkan ya, saya Andreas Pin dari Surabaya sebagai tutor daripada matematik ya. Oke, ini Kipin geser
ini tadi posisi 12 tangan. Oke, ya Kipin geser. Ya, jadi supaya bisa dalam satu menu gitu ya ceritanya ya. Kipin geser ini pindah ke sana. Kipin geser ya. Oke. Sorry. Nah, Kipin geser di sini. Kipin ulang lagi di sini ada 12 tangan P. Ya, Kipin ulang lagi di sini second kuadrat T dt. Ya, Kipin tulis lagi min integral 12 tangan P dt. Posisi seperti ini itu basic sekali. Kipin tulis di sini 12 tangan T. Ya, ini Kipin ini Kipin misalkan U kok tangan P. Ini Kipin misalkan O, ini second kuadrat T, dt-nya diganti du per, kalau ini O berarti dt harus diganti du per turunannya U second kuadrat. Oke, ini. Integral daripada tangan T itu adalah ln second T. Oke, plus T. Oke, C-nya ditulis belakangan nggak masalah. Nah, sekarang kita bikin di sini. Integral langsung ya 12U du. Kalau diintegral 12 per 2 berarti 6U kuadrat min 12 ln second T plus C. U-nya berapa? Ya kan benar kan? 12 ini U jadi U kuadrat 12 per 2 berarti 6. 6U kuadrat, U-nya adalah T. Berarti 6 tangan kuadrat T min 12 ln second T plus C. Sudah selesai? Belum! Karena ini tangan T, ini dalam T, variabel T. Soal kamu kan berupa X. Variabelmu kan berupa X di sini. Belum selesai. Jadi Kipin tulis di sini Kipin tulis di sini. Tadi kamu misalkan X pangkat 1/4 itu sama dengan akar 3 tangan 3. Ya, Kipin tulis lagi di sini. Kipin geser sini supaya kamu bisa tahu. Kamu tadi kan permisalannya ini permisalannya. Betul? Ini permisalannya. Di sini aku butuh tangan. Oh ya gampang dong. Berarti aku bisa tahu di sini. Tangan T sama dengan X pangkat 1/4 diper akar 3. Oh, tangan kuadrat berarti Kipin bisa tulis tangan kuadrat ini dikuadrat berarti menjadi X pangkat 1/4 berarti jadi berapa? X pangkat 1/4 berarti jadi setengah. Berarti Kipin boleh tulis akar 3. Ini dikuadrat berarti jadi 3. Setuju ya? Kipin bingung aku, bingung. Oke, Kipin tulis ya. Bingung aku. Oke, tangan T-nya kan ini kuadrat. Kipin tulis X pangkat 1/4 per akar 3 di sini kuadrat min 12 ln. Oke? Sekannya gimana Kipin? Tenang. Ya, tenang. Kipin bisa bikin ini geser. Bikin segitiga siku-siku. Tangan ini T. Tangan itu rumusnya adalah depan per samping. Depannya adalah X pangkat 1/4. Sampingnya adalah akar 3. Berarti mau nyari ini adalah ini kuadrat ditambah ini di akar. Ini kuadrat adalah akar X ditambah 3 di akar. Betul? Betul ya? Betul ya? Sebentar. X pangkat 1/4 Pitagoras. Ini di kuadrat ditambah ini kuadrat terus di akar. Ini kuadrat 3. Ini kuadrat X pangkat 1/4 di kuadrat berarti setengah. Akar setengah. Itu nalar. Nah, setelah kamu tahu gini, mau mencari sekan itu kebalikannya cos. Cos itu samping per miring. Berarti sekan ini per ini. Berarti Kipin bisa tulis akar X ditambah 3 dibagi akar 3 plus C. Oke, ini ya. Kalau kamu kepingin tahu ini adalah dari universitas daripada 10 November ya. Kurang lebih seperti ini konsep. Sebenarnya agak sulit. Yuk butuh konsepnya, yuk butuh teoritisnya. Oke, Kipin kasih itu dulu ya. Nah, terus kamu bilang gini, Kipin kalau aku punya eksponen, apakah aturan trigonometri ini bisa dibuat eksponen? Kayaknya bisa. Kita coba ya. Kayaknya bisa. Kipin coba. Di sini ada soalnya. Ya, oke. Ya, Kipin kasih teoritisnya. Oke, thank you ya yang sudah tap-tap. Terima kasih banyak.
oke, yang sudah bagi-bagikan. Oke, terima kasih ya. Oke, Kipin tidak bisa baca chat satu persatu. Ya, sorry. Kipin kasih di sini ada lupa tadi nomor berapa. Anggap aja nomor 8. Ya, Kipin lupa sendiri. Di sini ada integral. Kalau aku punya 1 plus E pangkat X dx. Caranya gimana kalau mau mencari ini? Oh, nggak kelihatan. Oke ya. Sorry, itu kebanyakan itu TikTok kebanyakan ini. Oke, kalau ini kelihatan ya, berarti Kipin tulis integral akar 1 plus E pangkat X dx. Kalau aku punya kayak gini, langkahnya gimana? Ya, langkahnya gimana supaya bentuknya bisa dihitung integral ini? Kamu nalar, lo Kipin ini E lo, ya enggak ada masalah. Yuk kan sudah belajar diferensial daripada E, ya kan? Kipin lanjut ya, Kipin lanjut. Kipin bisa mengatakan konsepnya ini pasti arah ke tangan. Jadi konsepnya di sini ini pasti pada A kuadrat ditambah X kuadrat. Tapi Kipin boleh tulis di sini X pangkat setengah X tutup kurung kuadrat. Betul ya? Betul ya? Jadi logiknya seperti itu. Oke ya? Kipin hapus supaya tidak kelihatan jelek ya. Nalarnya begitu. Berarti Kipin tulis coba X E pangkat setengah X itu sama dengan 1 tangan X. Oke? Kalau ini tak kuadratkan jadi E pangkat X. Setuju ya? Ini tak turunkan berarti E pangkat setengah X dikali setengah dikali titik. Turunan daripada E, kalau E pangkat 2X ya E pangkat 2X dikali 2. E pangkat 3X kalau diturunkan ya E pangkat 3X kali 3. Itu konsep ya. Jadi turunannya tetap. Oke? Tangan kalau diturunkan berarti jadi secant kuadrat T. Ya, habis ini kita masuk ke parsial. Ini ada hubungan dengan trigonometri ya. Terus kita bikin kayaknya bisa ya. Bisa nggak dicoret ya? Kipin juga ragu-ragu di sini. Berarti Kipin tulis E pangkat setengah X dx sama dengan 2-nya pindah ke sana berarti 2 secant kuadrat T dt. Kipin tulis ya, berarti integral akar 1 ditambah E pangkat X ini dikuadratkan harus sama dengan tangan kuadrat T. Setuju? Dx ya Kipin ganti ini dibagi ini. Kipin tulis 2 secant kuadrat T dt per E pangkat setengah X. Setuju? Kipin tulis integral 1 plus tangan kuadrat itu adalah secant kuadrat. Secant kuadrat keluar akar itu menjadi secant T. Oke? Ya, jadi secant T. Terus di sini ada 2 secant kuadrat T dt. Setuju? E pangkat setengah X itu sama dengan tangan T. Kipin tulis tangan T. Harus dalam tangan T semua, enggak boleh ada X. Ya enggak boleh, itu konsep. Nah, setelah ketemu ini kamu lihat di sini. Kipin bisa tulis adalah 2 secant pangkat 3T per tangan T di sini dt. Langkahnya gimana gitu? Wih, ribet ini. Apakah secant pangkat 3 ini secant itu gandengannya sama secant itu gandengannya sama tangan Kipin. Oke, ya secant itu gandengannya sama tangan. Terus aku ini pakai permisalan apa? Bisa jadi, bisa kamu bisa mikir seperti itu. Kipin tarik naik ke atas di sini ya. Integral daripada Kipin tarik ya, integral daripada 2 secant pangkat 3T di sini tangan T dt ya. Kira-kira apa? Kalau ini tak misalkan U, berarti dt ini ganti du. Du per berapa? Du per turunannya ini nggak bisa hilang, tetap nggak bisa hilang, ya kan? Tetap nggak bisa hilang. Jadi kalau secant gandengannya di tangan tetap nggak bisa hilang. Yang bisa hilang itu kalau tangannya di atas. Kalau sudah pakai penyebut, you harus benar-benar main konsep ya.
Jadi kalau gini 2 second pangkat 3T, ini Kipin bisa tulis menjadi boleh ya Kipin tulis di sini second kuadrat T dt second kuadrat kali second T dt, mungkin gini ya. Terus second kuadrat ini Kipin kembalikan lagi menjadi 1 plus tangan kuadrat. Perlu enggak? Perlu enggak ya? Ini Kipin tanya, perlu enggak ya menjadi 1 plus tangan kuadrat? 1 plus tangan kuadrat supaya bisa dicoret. Nah, atau kamu bermain gini, Kipin, aku bermain ini ya, boleh enggak? Second itu tak ganti seperkos. Ya, terus Kipin tulis tangan ini ganti sin T per cos T. Boleh enggak? Enggak tahu, Kipin coba ya, asal ini, Kipin asal supaya kita sama-sama bermain. Kita tulis di sini 2 cos T-nya naik ke atas, Kipin tulis ya. Cos pangkat 3T, di sini jadi cos T, di sini jadi sin T. Betul? Ya. Oh, ini Kipin coret 1. Lumayan, berarti jadi 2 per cos kuadrat T, di sini sin T. Terus Anda lihat punya rumusan apa di sini? Nah, ini kita bermain-main di sini. Coba kamu lihat di sini. Kira-kira bisa enggak dicoret? Nah, kita bermain-main di sini. Seru ya? Seru ya? Apakah ada yang salah Kipin di sini? 1 plus tangan kuadrat itu second kuadrat keluar akar second. Nah, mungkin ada salahkah di sini? Nah, keren ya? Keren. Nah, terus yuk lihat. Ini nggak bisa hilang. Nggak usah kamu kejar. Ini tidak bisa hilang. Integral kalau cos sama sin itu dibawa per, nggak mungkin bisa hilang. Kalau ini naik atas baru bisa. Jadi kesimpulannya apa? Kamu coba naikkan ke atas lagi. Cos kuadrat ini berarti menjadi secant kuadrat T. Sin ini berarti menjadi cosec. Nggak usah bingung. Yuk naikkan aja. Yuk bermain-main naikkan aja. Ya, Kipin mau cek dulu. Ya, Kipin mau cek dulu. Kayaknya ada sin terselip di sini. Kenapa kok bisa? Ya mungkin coba kalian perhatikan di sini ya, di sini. Adakah yang salah? Kita cek ya satu persatu. Ya keren ya. E pangkat setengah. Ya berarti ini tangan T. Kalau ini tak kuadrat, ini diturunkan berarti E pangkat setengah E kali setengah TX ini jadi secant kuadrat. Yes. Ini dikuadratkan harusnya benar ya, tangan kuadrat. Tangan kuadrat 1 plus tangan kuadrat itu secant kuadrat keluar secant T. Setuju ya? Terus di sini adalah 2 secant kuadrat T. Kipin cek lagi ya. Karena Kipin kok ragu-ragu di sini kok angkanya gitu ya. E pangkat setengah. Oke. E pangkat setengah itu berarti tangan T. Oh betul ya. Nggak salah loh ya. Ini kali ini tadi secant kuadrat keluar akar berarti secant T. Setuju ya? Berarti secant pangkat 3 di sini tangan T. Oh ya benar loh. Nggak salah ya, nggak salah. Ini benar. Terus, benar ini. Ini sudah benar berarti sampai di sini. Mungkin kayaknya Kipin nggak boleh begini deh. Ya. Ini nggak boleh cos pangkat 3. Nggak boleh. Dibiarkan aja begini. Terus gimana ya punya ide ya? Kipin kalau ini tak misalkan, oh kayaknya secant pangkat 3 ini nggak bisa hilang. Tapi Kipin berasumsi tadi berasumsi ini kuadrat. Kalau ini kuadrat berarti Kipin tulis di sini U, di sini DU per secant kuadrat. Tadi Kipin beranggap seperti itu, ya. Tadi Kipin ini beranggap seperti itu, tapi nyatanya ini pangkat 3. Betul ya? Tadi ini pangkat 3. Oke. Ya, jadi ini tadi pangkat 3. Masih ada secant T. Ini masih ada secant T. Jadi di sini ya nggak bisa. Tadi Kipin beranggap di sini ini pangkat 3. Makanya pangkat 2. Makanya Kipin bilang, coba cek ya. Barangkali Kipin ada yang salah. Bisa jadi kan bisa salah. Oke, ya ternyata setelah Kipin cek
di sini memangnya betul ya, secant pangkat 2. Secant pangkat 2. Betul kok ya, enggak salah. Berarti nanti terakhir endingnya adalah secant pangkat 3. Terus habis gitu aku harus pangkatnya gimana Kipin? Kipin lupa ya. Coba ya Kipin ya, satu persatu. Sabar Anda yang nunggu. Di sini Kipin tulis secant T. Di sini Kipin tulis supaya nggak panjang lebar, secant T. Di sini secant kuadrat T. Kipin secant kuadrat T ini Kipin ubah menjadi 1 plus tangan kuadrat T. Betul ya? 1 plus tangan kuadrat T Kipin tulis. Terus ini tangan T. Kipin. Ya. Terus kalau ini O berarti O ini berarti secant T tangan T. Oke, Kipin tulis ya. Kipin tulis ini O2. Secant T itu coba Kipin misalkan O ya. Kipin misalkan O berarti menjadi 1 plus tangan kuadrat T. Di sini tangan T. Sabar ya. dt-nya diganti du per turunannya secant T itu adalah secant T tangan T. Udah ya? Sebentar, sabar. Ya, sabar. Ya, Kipin tulis. Secant T, Kipin misalkan U, berarti dt-nya diganti du per turunannya secant T itu adalah secant T tangan T. Betul? Terus Kipin bilang gini, secant T itulah pada BU. Berarti Kipin ya. Terus Kipin tulis, belum, ini masih U dulu. 2, 1 plus tangan kuadrat T. Ya, per tangan T ini kali tangan T jadi tangan kuadrat. Betul ya? Ini ganti DU. Ya. Terus Kipin tulis di sini 1 plus tangan kuadrat itu kan secant kuadrat. Betul ya? Secant kuadrat ini berarti secant kuadrat ini berarti U. Tapi di sini ada diganti, boleh Kipin ganti menjadi U kuadrat min 1. Wih, keren ya. Kalau begini gimana? Berarti dia di sini ada fraction, ada aturan trigonometri digabung sama substitusi, digabung lagi fraction, nanti U kembali T kembali ke X. Kipin lanjut. Kipin pelan-pelan. Kipin kok bisa tahu ini namanya U? Ini masih tenang ya. Kipin juga nggak tahu. Yang buat ini dahsyat men. Luar biasa Kipin ya. Lihat-lihat ya. Oke, kamu perhatikan ini. Yang Kipin juga sempat tertipu. Kipin tulis ini. Kipin susah deh aku misalnya. Lah ya, secant ini Kipin misalkan U, berarti dt ini diganti du. Du per turunannya secant itu kan secant T tangan T. Lah secant T ini kan sama dengan U. U-nya Kipin nggak usah tulis U lagi. Ini tak coret. Betul? Tinggal Kipin tulis tangan T kali tangan T tangan kuadrat T. Lah ini sudah di U. Lah kalau di U semua kan harus U, ya kan? Tadi kan kita ngomong U itu adalah secant T. Nah, kita akan ngomong gini, ya lah. Kipin tulis dulu di sini. Oke, Kipin tulis dulu. Di sini Kipin tulis 2, 1 plus tangan kuadrat itu adalah secant kuadrat. Tangan kuadrat itu pada P secant kuadrat T min 1. Oke ya. Nah, tapi ini kan U. Semua harus dalam U. Oh, secant kuadrat. Berarti ini Kipin bisa tulis 2 U kuadrat per U kuadrat min 1. Nah, ya. U kuadrat min 1. Jadi 2 U kuadrat per U kuadrat min 1 du. Lah ini gimana Kipin? Ya ini permainannya fraction murni tak? Ini adalah fraction murni. Kenapa Kipin bisa fraction murni? Karena ini bisa dibagi ini. Jadi ini kalau diintegral, sabar ya, ini agak panjang.
Berarti kalau ini diintegral menarik sekali. Ini dibagi ini Kipin tulis ini. Ya, 2U kuadrat dibagi U kuadrat min 1. Ini bagi ini 2. Berarti 2U kuadrat min 2. Oh, kalau dikurangi ini jadi 2. Berarti Kipin boleh tulis 2 U ditambah 2 per U kuadrat min 1. Oke? Ya, kalau sudah begitu, Kipin bisa menulis di sini. Ya, Kipin bisa nulis lagi. 2DU berarti 2U. Ini pakai permisalan, tapi Kipin kasih langsung ya. Kalau tak pakai permisalan lagi, ini namanya sekan. Nah, kalau kayak hal gini, U kuadrat min 1, kamu bisa lah langsung sama dengan sekan. Kipin, aku bingung. Oke, ini tak misalkan U ya. Kipin tulis dulu di sini. Ya, ini tak biarkan gini. U kuadrat min 1 DU. Kata U ini Kipin ganti sekan 2 sekan T. Ya, yang ini Kipin bikin stay dulu supaya Anda ngerti. Ya, ini Kipin pindah ke sana. Oke? Ya, coba Kipin pindah ke sana. Anda perhatikan ya. Memang agak panjang di situ. Ya. Kalian perhatikan di sini. Kipin pindahkan ke sana 2 sekan T. Oke, nanti Kipin bisa dilihat di recordnya pelan-pelan ya. Kipin pindah di situ adalah 2 sekan T ya, ditambah di sini 2 per U kuadrat min 1 D. Wah, mantap ya. Mantap ini ya. Terus gimana Kipin? Oh iya nih. Misalkan U sama dengan, kalau dikuadratkan harus ada 1. Apa ini? Ya sudah, 1 sekan T. Jangan sekan T, jangan pakai kata T ya. Jangan pakai kata T. Tadi sudah kita pakai T, kita pakai Y, sekan Y. Ya, sorry, jangan pakai sekan T, pakai Y. Ya, sekan Y berarti Kipin ini DU per turunannya ini adalah sekan Y tangan Y. Ya, berarti Kipin tulis 2 sekan T ditambah di sini Kipin tulis 2 per dikuadratkan berarti ini sekan kuadrat Y min 1 ya, DU-nya diganti sekan Y tangan Y D. Oke? Nah, setelah itu Kipin tulis 2 sekan T ditambah sekan kuadrat min 1 itu sama dengan tangan kuadrat Y. Berarti Kipin bisa tulis di sini ya. Kipin bisa tulis di sini adalah 2 per ya tangan kuadrat Y. Ya, di sini Kipin tulis sekan Y tangan Y D. Kipin tulis ini dicoret, berarti tulis 2 sekan T ditambah di sini integral 2 sekan Y per tangan Y D. Ya, oke ya. Nah, baru kita kembali. Sekan Y itu apa Kipin? Kita integralkan, ini kita integralkan ya. Kenapa kok nggak bisa hilang ya? Sekan kuadrat Y sebentar, kok nggak bisa hilang ya? No. Oh, kenapa kok nggak bisa hilang ya? Sebentar, kok nggak bisa hilang ya? Sebentar, kok nggak bisa hilang? Coba ada yang bisa? Oh, sebentar, jangan. Tar dulu, sabar. Ntar dulu, sabar. Ini kita pakai ini aja. 2 per U kuadrat min 1. Jangan pakai aturan trigonometri, jangan. Karena tahu nggak kenapa? Karena ini bisa difaktorkan. Nah, U min 1, U plus 1. Dan ini yang jadi masalah. Loh Kipin kenapa kok tadi melakukan Kipin sudah bisa kelihatan, oh ini masih salah. Betul ya? Ini loh, yuk bisa difaktorkan kok. Yuk murni, berarti ini bisa jadi A per U min 1 plus B U plus 1. Nah, ya kan? Setelah itu kamu lihat sama no penyebut U min 1 U plus 1, Kipin tulis ini dikali ini berarti A ya, Kipin tulis
AU ditambah A ditambah BU min B. Kipin gabung. Yang ada UU Kipin tulis berarti A plus B, di sini U. Nah, di sini A min B, di sini Kipin tulis U min 1, U plus 1. Kipin tulis. Di sini konstantanya 2, berarti A min B sama dengan 2. A plus B di sini tidak mengandung U, berarti A plus B sama dengan 0. Kipin gabung ditambah berarti 2A ini 2, berarti A-nya ketemu 1, berarti B-nya ketemu min 1. Maka integral daripada 2 per U kuadrat min 1 DU itu sama dengan integral A-nya 1 per U min 1 DU ditambah B-nya adalah min 1 U plus 1. Ini kalau diintegral berarti menjadi ln harga mutlak U min 1 ditambah min ya, jadi min ln harga mutlak U plus 1 plus C. Kita tulis yang namanya U tadi itu adalah berapa? Kata U adalah tadi namanya secant T min 1 min ln secant T plus 1 plus. Berarti jadinya tadi 2 secant T ditambah ln secant T min 1 min ln secant T plus 1 plus. Oke? Nah, setelah itu Anda harus kembalikan secant T. Secant T-nya berapa? Nah, ini kembalikan lagi secant T. Berapa secant T-nya? Di sini ada. Nanti kita punya rumusan di sini. Nah, ini panjang lebar, maaf ya. Maaf sekali di sini ya. Memang soalnya rada gendeng. Gila ini ya. Nah, kita lihat. Tadi kita punya tangan T. Tangan T sama dengan ini. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini. Kipin tulis di sini ya. Taruh di mana ya? Kipin tulis gini. Tangan T itu sama dengan E pangkat setengah X. Berarti Kipin bikin segitiga. Oke. Ya, ini T. Tangan itu rumusnya depan per samping. Berarti kalau ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Ini kuadrat berarti E pangkat X. Berarti E pangkat X ditambah 1. Setuju ya? Maka secant rumusnya ini per ini. Berarti jawabannya 2 akar E pangkat X ditambah 1 ditambah ln di sini E pangkat X ditambah 1 min 1 dikurangi ln akar E pangkat X plus 1 ditambah 1 plus C. Oke, ya itu kira-kiranya satu papan tulis penuh ya, padahal soalnya sancet. Soalnya sancet loh ya, soalnya sampet gini ya. Soalnya sampet tapi jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Jadi Anda coba pelajari itu, jadi ini yang merupakan combine. Ini yang merupakan situasi yang parah ya. Artinya dimisalkan, misalkan lagi dimasukkan U, berarti triple ya. Nah, jangan sampai dapat soal seperti ini ya. Jadi mungkin dipelajari baik-baik ya. Fungsi integral dalam banyak sekali kalau dalam di aplikasi di industri itu banyak sekali ya. Tapi you harus tahu fungsinya. Kalau di industri you harus tahu fungsinya. Kalau you nggak tahu fungsinya nggak bisa. Umumnya biasanya kalau di dalam penjualan yang biasanya sering-sering orang ngomong mengenai customer surplus ya, produsen surplus atau BEP total cost variable itu bisa memakai integral integrasi ya, biasanya permainannya di situ. Kalau di industri secara paten, itu biasanya hubungannya dengan kita hanya bisa mengecek tingkat lemahnya produksi. Artinya begini, misalnya kalau kita mau memproduksi 50.000 barang, kita memproduksi 50 barang, tapi sebelum 50 barang kita kan sudah mengambil sampel sekian. Nah, sampel itu kita bikin function.
Nah, dari function itu kita bisa tahu nanti cacatnya itu nanti di periode keberapa. Ya, cacatnya di periode berapa. Nah, pada waktu cacatnya di periode berapa, kita bisa diintegrasi. Jadi ceritanya kita bisa tahu range ini sampai ini nanti cacatnya di sini. Jadi kita nggak usah takut. Ya, makanya ada kata garansi. Ya, garansi itu ada diciptalah garansi. Garansi itu ya apa? Kita bisa tahu, kita produksi 50.000 unit, paling yang catat sekian kok. Kita bisa itu dengan integrasi. Ya, tapi dengan syarat kamu harus tahu fungsinya dulu, ya, function awalnya. Jadi itu biasanya berhubungan yang tahu itu orang produksinya, ya. Tapi kalau orang produksinya ditanya nggak tahu fungsinya, ya harusnya tahu dari mesin. Kalau kita beli mesin kita tahu fungsinya, dari function itu yang kita hitung, ya. Coba nanti bisa dipraktekkan aja, ya. Kipin langsung ke namanya integral parsial, ya. Sebelum capek Kipin langsung masuk ke integral parsial, kalian dengarkan baik-baik, ya. Jadi ini kasusnya kayak tadi, hati-hati. Kuadrat min 1 Kipin sudah belajar tadi, ya. Kipin langsung mikir pakai second. Pakai second kok enggak temu, itu kelihatan. Kok second kuadrat kok kembali. Artinya gini. Kipin kasih nalarnya lagi. Tadi Kipin misalkan second, di kuadratan second kuadrat min 1, ternyata nggak bisa dicoret. Itu berarti salah. Justru kita itu harus bisa dicoret. Terus ketemu satu integral yang sederhana. Kalau masih nggak bisa dicoret, berarti itu ada salah langkah. Itu yang Kipin bilangi konsepnya, ya. Oke, ya, itu yang perlu dipelajari. Nanti Kipin cari soal yang seperti ini lagi supaya kamu bisa tahu. Oke, Kipin langsung ke parsial, ya, supaya nggak panjang lebar. Oke, nah, thank you, ya, dipelajari dan terima kasih yang sudah tap. Terima kasih banyak. Oke, ya, oke, permisi Kipin minum dulu ya sebentar, ya, Kipin minum dulu, bentar. Thank you. Oke, ya, Kipin mau masuk namanya integral parsial. Kipin nulis gini, ya, integral parsial. Ya, integral parsial itu begini. Kalau Kipin punya U dV, itu adalah U kali V min P dU. Ya, ini adalah rumus, ya. U dV itu adalah U kali V min V dU, ya. Kata V dU, you tahu kalau namanya parsial, ya, kalau namanya parsial itu biasanya kalau dipakai itu harus dalam function fx dengan trigono, ya. Fx dengan eksponensial, ya. dVt Kipin sudah pernah kasih, ya. Kalau fx dengan function gx ini bisa, tetapi ribet, ya. Artinya gini, kalau fx dengan gx bukan nggak bisa, tapi ngapain kamu pakai integral parsial, ya. Dengan integral substitusi aja sudah bisa kamu pakai parsial, rugi, ya. Jadi kalau bisa, kalau parsial itu umumnya itu fx dengan trigonometri atau fx dengan eksponen, itu kunci. You bisa lihat di sini, ya. You bisa lihat di sini kalau fx dengan trigonometri, kita lihat gini. Kalau aku punya di sini adalah x, di sini adalah sin 2x dx. You bisa. Mana mau menghilangkan x ini gimana? Berarti x dengan sin, x dengan trigonometri. Ini dimisalkan U. Ini namanya dV. Ya. Terus kamu tanya, Kipin kenapa kok dimisalkan U itu x? Bukan U itu yang sin. No. Yang dimisalkan U adalah yang bisa disederhanakan. Satu. U itu yang bisa disederhanakan. Satu. Dan juga bisa diturunkan atau bisa disederhanakan. Ya, itu bahasanya.
Maksudnya Kipin. Kenapa kok Kipin nggak mau U-nya itu sin? Sin kan bisa sederhana, jadi cos. Tapi kalau DV-nya Kipin kasih, kalau misalnya U-nya itu sin 2X, ini kan sederhana Kipin. Diturunkan kan jadi cos 2X kali 2. Nah, tapi kalau ini U, berarti X ini, X dx ini jadi DV. Nah, kalau X dx itu DV, berarti mau nyari V, berarti X itu tambah gede nanti pangkatnya. Setuju ya? Jadi, yang dimisalkan U itu bahasanya Kipin yang paling sederhana. Kalau enggak, kalau ini dimisalkan DV, berarti nanti kalau mau nyari V, ini tadi jadi pangkat gede. Kalau pangkat gede tambah gede, integralmu tambah besar, itu nggak bisa sederhana. Bahasanya seperti itu. Gak ngerti Kipin kasih. Ya. Untuk sementara Kipin kasih kata U itu yang sederhana dulu, Kipin kasih. U-nya itu adalah X, berarti DU adalah DX. U diturunkan DU, X diturunkan DX. Kalau DV, Kipin bisa tulis adalah sin 2X dx. Ya, DV itu adalah sin 2X dx. Nah, kalau ini tak integral, sin 2X kalau tak integral, itu sin itu jadi min cos 2X, di sini jadi setengah. Ya, loh ini dapat dari mana? Ini you harus pinter. You harus pinter wis mengenai integralnya you harus pinter. You gak usah pakai UU lagi, sudah harus. Kalau sudah main tahap di parsial ini, ilmu kamu harus tinggi. Ya, rumusnya adalah U kali V. Ini kali ini, dikali ini kali ini. Kipin tulis, ya. Kipin tulis di sini. U kali V ini kali ini berarti min setengah X cos 2 dikurangi V du, dikurangi V du, min berarti jadi plus integral setengah cos 2X itu. Oke, nah setelah kamu ketemu ini, Kipin bisa mengatakan di sini min setengah X cos 2X, ya. Integral daripada setengah cos 2X, integral daripada setengah cos 2X. Yes. U, dimisalkan U berarti DU per 2. You nggak usah pakai gitu lagi karena sudah canggih. Ya kan, integral daripada cos berarti jadi plus, ini setengah, ini ada 2 berarti setengah, berarti jadi seperempat sin 2X plus. Ya, ini namanya integral parsial. Integral parsial ini diciptakan kalau ada fx dengan trigonometri. Nah, bisa dikerjakan lagi dengan namanya integral bertingkat. Yuk lihat nanti. Kipin nanti kasih tahu yang bertingkat itu bagaimana. Kita belajar dulu yang sekelas yang namanya integral parsial supaya kamu ngerti. Ini kata parsial. Kalau bertingkat bisa dipakai kalau U-nya ini bisa 0. Artinya gini, Kipin kasih yang bertingkat supaya kamu bisa gandeng. Ya, bertingkat Kipin kasih. Ya, dikasih. Ya, Kipin kasih. Ya, sorry, nggak kelihatan ya mungkin ya. Kipin kasih nomor berapa ya? Anggap nomor 10 ya. Di sini Kipin kasih integral X kuadrat ln X. Kalau Kipin punya integral X kuadrat ln X dx, kalian perhatikan. Yang dimisalkan U apa? Yang dimisalkan U X kuadrat. Kipin nanti bilang yang sederhana U. Oke. U itu sama dengan X kuadrat. Itu bahasanya betul. Yang dimisalkan U yang paling sederhana. Oke, X kuadrat. DV-nya berarti ln X. Yang jadi pertanyaan gini. Kalau mau nyari integral, mau nyari V, ln itu diintegral. Bisa nggak integralan? Yang jadi pertanyaan. Itu ulang lagi. Yang dimisalkan U itu yang paling sederhana. Yes, paling sederhana. U X kuadrat. Tapi kalau ini U berarti ln X itu dV. Emang dV-nya bisa diintegral? Tidak bisa, ini tidak bisa diintegral. Kalau tidak bisa diintegral, maka Kipin tidak boleh mengatakan U yang X kuadrat. Itu harus komplit. You harus punya compare gini. Berarti Kipin bisa ngomong U-nya itu adalah ln X. dV-nya menjadi X kuadrat.
Loh, kalau ini tak integral, pangkatnya tambah tinggi, Kipin. Tadi Kipin kan sudah bilang, kalau diintegral tidak boleh pangkatnya tambah tinggi. Kalau pangkatnya tambah tinggi itu tidak sederhana. Ya, betul. Tapi, kalau aku tidak misalkan yang dv itu x kuadrat, aku tidak bisa mencari ln x. Ya, jadi harus tahu konsepnya. Itu yang kamu pakai. Nah, jadi kalau di sini U-nya sama dengan ln X, DU berarti turunan daripada ln itu seperti DU. Ln itu hanya ada turunan, tidak ada yang diintegral. Jadi Kipin tulis seperti X DU. Maka Kipin tulis U kali V min V DU. Rumusnya adalah U kali V. Kipin tulis U kali V min integral V DU. Kipin tulis di sini U kali V ln X kali ini berarti sepertiga X pangkat 3 ln X. Setuju ya? Min V DU ini dikali ini sepertiga X pangkat 3 dikali ini berarti menjadi sepertiga X kuadrat DU. Selesai. Ya, selesai kan? Terus Kipin tulis di sini sepertiga X pangkat 3 ln X min ini X pangkat 2 berarti menjadi X pangkat 3 berarti ini jadi 1/9 plus selesai ya. Jadi konsepnya itu cuma bermain kata permisalan. Kipin aku masih tidak ngerti kata permisalan yang paling sederhana. Kipin kasih lagi di sini ya. Kipin kasih lagi di sini ya. Oke, jadi khusus kalau X kuadrat sama dengan ln, kalau aku bilang aku maksakan U-nya itu adalah U-nya adalah X kuadrat, berarti dv-nya ln, turunan mau nyari dv itu diintegral itu V, susah. Tidak bisa mencari integral ln itu tidak bisa. Coba Kipin kasih ya, Kipin kasih lagi yang nomor 11. Oke ya, Kipin kasih lagi nomor 11. Oke ya, masih kuat ya, sebentar ya. Kipin kasih lagi yang nomor 11. Kipin punya soal nomor 11. Thank you. Ya, sorry ya. Thank you. Ya. 11 Kipin tulis di sini adalah integral kalau Kipin punya ln X DU. Emang integral Kipin kan tadi bilang ln itu nggak bisa diintegral. You bisa mencari ln integral, nggak bisa. Makanya nggak bisa di sini, nggak bisa. Kalau ini ada X, ada bantuan X, maka X itu yang jadi dv. Ini pasti namanya parsial. Yuk gak usah bingung. Jadi namanya parsial Kipin bisa. Yang dimisalkan U itu adalah ln X. Yes. Yang namanya dv itu adalah dx. 1 dx. Selesai. Ya kan? Kalau aku tadi konsep yang di sini permainan yang aku ini U-nya adalah ini dv, nggak bisa. Soalnya ln itu hanya bisa jadi U, nggak bisa jadi dv. You harus ngerti konsepnya daripada diferensialnya dulu, baru kamu bisa jawab. Nah setelah itu ya, setelah itu kita bisa bikin U sama dengan ln X. U ini diturunkan berarti DU. Ln X diturunkan jadi 1/X dx. Ya, terus Kipin bisa tulis dv. dv berarti mau nyari V, integral berarti ini jadi V. No problem. U kali V min V dU. Kipin tulis integral ln X dx sama dengan U kali V ini dikali ini berarti X ln X min integral V dU. V dU berarti integral X dikali 1/X dx berarti sama. Kipin tulis saja kan? X 1/X dx. Nah berarti dari sini ketemu X ln X min integral dx. Berarti Kipin bisa nulis X ln X integral dx itu bernilai X plus. Selesai ya. Jadi konsep ini selesai. Jadi you harus tahu konsep permainannya dulu. Oke, jadi ini kurang lebih kalau yang parsial Kipin kasih. Kalau aku punya, Kipin mau jelaskan dulu mengenai turunan daripada
X apa namanya, X sama dengan E pangkat U. Oh, bisa kalau misalkan U sama dengan ln X. Misalkan U sama dengan ln X, ya betul. U misalkan sama ln X, betul ya. Misalkan ln X, U itu ln X, maka sisanya itu dV, betul ya. Kipin mau ngasih kamu, kalau kamu dapat integral arc-sin itu di mana? Kipin lanjut ya. Oke. Sebelum Kipin menjelaskan arc-sin, you harus belajar dulu mengenai turunan. Oke ya. Kipin kasih logiknya gini. Ya. Itu namanya integral parsial ya. Integral Kipin kasih ini dulu. Sebentar. Kalau aku punya integral X pangkat 3 E pangkat 2 X dx. Ya, Kipin kasih nomor 12 ya. Oke, 12. Di sini ada integral X kuadrat E pangkat 2X. Nah, kalau kamu punya soal seperti itu, langkahnya yang dimisalkan U yang mana? Ya, yang dimisalkan U ya ini dong. Yang sederhana. Loh, kok bukan ini? Ini bisa diturunkan, bisa. Tapi kalau ini tak integral X kuadrat jadi X pangkat 3. Itu loh bahasanya. Ya. Kalau aku ini U, tak pakai U ini yang paling sederhana, ini bisa nggak diintegral? Kalau ini bisa diintegral, silakan. Itu yang diminta. Ya. Jadi kamu harus mengerti itunya dulu, ya. Kalau kecuali kalau ini aku misalkan U, terus ini nggak bisa diintegral, baru kebalik, ini yang jadi V, ini yang jadi U. Ngerti ya? Jadi yang dikatakan sederhana itu artinya begitu. Jadi Kipin bisa nulis U ini sama dengan X kuadrat. BV ini adalah E pangkat 2. Kipin bisa tahu ini adalah parsial 2 kali. Ya, parsial berulang, integral parsial 2 kali. Kok tahu Kipin 2 kali? Karena pangkat 2. Karena pangkat 2 pasti nanti parsialnya 2 kali. Kamu lihat nanti. U sama dengan X kuadrat, berarti ini dQ. Kalau ini diturunkan berarti jadi 2X dx. Kalau ini diintegral V, berarti ini diintegral berarti jadi E pangkat 2X dikali setengah. Ya, rumusnya seperti itu. E pangkat 2X diintegral ya E pangkat 2X tapi anak setengah. Kalau ini 3X ya sepertiga. Ya, dari mana ya? Yuk harus belajar basicnya dulu. Ya, rumusnya U kali V, ini kali ini. Oke ya, Kipin langsung U kali V, ini kali ini. Berarti setengah E pangkat 2X. Betul? Setengah E pangkat 2X dikali X kuadrat. Tulisannya X kuadrat dulu ya. Setengah X kuadrat E pangkat 2X supaya lebih cantik. Tulisannya min VDU. VDU berarti integral 2X kali ini berarti jadi X E pangkat 2X. Betul ya? Nah, Anda perhatikan. Oh, ini X pangkat ini lagi. Oh, ini dimisalkan U lagi. Kipin tulis di sini. U-nya adalah X. Nah, Kipin selalu nulisnya sebelah kiri. U-nya adalah X. Ini adalah DV. Berarti DV-nya adalah E pangkat 2X. Berarti Kipin tulis di sini. Kalau ini diturunkan ini DU, DX jadi DX. Ini diintegral V berarti menjadi setengah E pangkat 2. Rumusnya U kali V, ini kali ini V. Kipin tulis di sini. Ya. Ini setengah X kuadrat E pangkat 2X min buka kurung. U kali V, ini kali ini. Berarti setengah X E pangkat 2X min VDU, ini kali ini. Berarti Kipin bisa tulis setengah E pangkat 2X dx. Setuju ya? Setuju ya gini ya? Terus Kipin bisa nulis gini. Caranya ini kurungnya Kipin buka berarti setengah X kuadrat E pangkat 2X. Kurungnya Kipin buka berarti min setengah X
E pangkat 2X min kali min berarti jadi plus integral setengah E pangkat 2X dx. Nah, integral ini berapa? Kita tulis setengah X kuadrat E pangkat 2X min setengah X E pangkat 2X. Integral ini berarti menjadi E pangkat 2X tetap E pangkat 2X. Karena ini ada 2 berarti setengah, habis setengah berarti menjadi seperempat. Pipin kasih. Integral daripada khusus seperti ini bisa kamu kerjakan dengan integral bertingkat. Itu lebih cepat. Ciri khas integral bertingkat. Kalau yang dimisalkan U, ending terakhirnya diferensial yang paling akhir bisa 0, kamu lakukan. Artinya begini. Kalau Kipin soal nomor 11, ya kalau Kipin soal nomor 11, ya kalau Kipin soal nomor 11. Kalau ini tak turunkan, dia tidak mungkin bisa 0. Betul ya? Len U sama dengan len X diturunkan seper X dx, diturunkan lagi tidak mungkin bisa 0. Tidak mungkin bisa 0. Kalau tidak mungkin bisa 0, kamu tidak bisa memakai teorema bertingkat. Ini kamu harus coba lihat. Ya, itu kamu note. Ya, Kipin kasih note. Teorema ini bisa dipakai kalau U-nya bisa 0. Artinya perhatikan ya. Soal ini jawabannya segini. Betul ya? Jawabannya segini. Ya, Kipin tidak buat-buat. Yuk lihat sendiri, yuk kerjakan sendiri. Yuk lihat pangkat 3 nanti parsialnya 3 kali. Yuk perhatikan di sini. Kalau Kipin punya X kuadrat E pangkat 2X dx, Kipin tulis U-nya adalah X kuadrat, dv-nya adalah E pangkat 2X. Kipin taruh di bawah. Ya, sebenarnya Kipin harus tulis U-nya begini, tulis di samping nggak apa-apa. Kipin tulis gini aja supaya enak, supaya nggak terlalu ribet. U-nya itu X kuadrat, dv-nya adalah ini. X kuadrat kalau diturunkan 2X. 2X diturunkan 2. 2 diturunkan 0. Kalau bisa 0, ilmu ini bisa dipakai. Kita ulang lagi. Ini une X kuadrat. Kalau diturunkan 2X, diturunkan lagi 2, diturunkan lagi 0. Ini berarti berhasil. Tapi kalau ini Kipin pakai, kalau une sama dengan len X, diturunkan lagi seper X, diturunkan lagi jadi seper X kuadrat, gak mungkin bisa 0. Ilmu ini nggak bisa dipakai. Ya, Kipin tulis ya, perhatikan. Setelah ini 0, Kipin lanjut. E pangkat 2X diintegral berarti jadi setengah E pangkat 2. Diintegral lagi berarti jadi seperempat E pangkat 2. Dari mana seperempat? Ini 2. Setengah kali setengah. Diintegral lagi seperempat kali setengah berarti seperdelapan E pangkat 2. Setelah itu Anda perhatikan. Ini kali ini. Ini kali ini. Ini kali ini. Plus, min, plus. Kita tulis. Ya, kita tulis. X kuadrat dikali ini berarti setengah X kuadrat E pangkat 2X. Plus kali min berarti jadi min 2X kali ini berarti menjadi setengah X E pangkat 2X. 2 kali ini berarti jadi plus seperempat E pangkat 2X plus 2. Anda perhatikan di sini. Satu baris. Kalau ini segini banyaknya. Paham ya? Ya. Jadi ini terbukti. Jadi ini terbukti kalau ini memakai konsepnya sama. Kipin naikkan ke atas supaya Anda mungkin nggak kelihatan. Ya. Kipin buktikan sampai naik ke atas. Kipin lihat supaya Anda bisa tahu teorema ini. Kipin kasih. Ya. Kipin taruh di sini. Ya. Jadi kalau Kipin kasih X pangkat 3, ya, Kipin kasih soal X pangkat 3. Sebentar Kipin isi tinta dulu ya. Anda bisa perhatikan di situ dengan konsep bertingkat itu adalah ilmu yang paling tinggi, ya, ilmu yang paling tinggi. Dengan syarat dia punya kelemahan, bukan dia tidak punya kelemahan. Setiap ilmu punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia tidak bisa dipakai kalau punya tidak bisa 0. Ya, nah, ya. Jadi kalau U-nya tidak bisa 0, maka teorema itu gagal.
Ya, tetapi kalau dia bisa 0, dia menjadi ilmu yang paling hebat. Kipin kasih. Ya, coba Anda kalau mau mencoba bisa. Kipin kasih di sini ada integral. Ya, Kipin kasih integral X pangkat 3. Di sini Kipin kasih sin X dx. Coba Anda kerjakan. Pasti Anda kerjakan ini satu papan penuh. Karena ini pangkat 3, berarti nanti parsialnya 3 kali. Kipin bisa memakai gini. U-nya adalah X pangkat 3. Ya. dV ini adalah sin X. Kipin pakai. Kenapa pakai bertingkat? Karena Kipin tahu ini bisa 0. X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat. Ini diturunkan 6X. Ini diturunkan 6, ini diturunkan 0. Kalau bisa 0, berhasil dia. Kita lihat. Integral daripada sin X, min cos X. Integral daripada cos X, sin X. Tapi ada min. Oke ya. Integral sin X, min cos X. Min berarti jadi plus cos X. Integral sin X berarti jadi sin X. Oke, kita nulis. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Polanya plus, min, plus, min. Caranya, X pangkat 3 kali plus kali min. Berarti nanti jawabannya adalah min X pangkat 3 cos X. Lanjut ya. 3X kuadrat kali min. Berarti jadi plus 3X kuadrat sin X. Ya, lanjut ya. 6X plus kali ini berarti jadi plus 6X cos X. 6 kali ini berarti jadi min 6 sin X plus. Kalian bayangkan segitu panjangnya. Coba kalau kamu pakai parsial yang sebenarnya 3 kali kerja. Kipin tidak mau melakukan 3 kali kerja. Ya, jadi kamu bayangkan ini cuma satu baris begini selesai. Ini 3 kali kerja. Ya, jadi itulah teknik daripada integral bertingkat. Itu cara yang paling gampang. Ya, cara yang paling gampang. Ya, oke. Ini Kipin coba baca. Ini apa ini? Itu plus min itu emang rumusnya. Oh ya, memang polanya. Plus min. Coba kita pakai parsial deh, ya. Coba Kipin pakai parsial, Kipin coba bantu dengan parsial untuk membuktikan teorema ini benar atau salah. Oke, coba ya. Memang polanya itu plus min. Oh, oke. Kipin turunkan ke bawah. Mungkin nggak kelihatan ya. Kipin coba turunkan ke bawah. Ya, Kipin coba di sini. Jadi polanya ini tadi. Ini kali ini berarti jadi Kipin turunkan ke bawah ya. Tadi kena reklama mungkin ya. Berarti min X pangkat 3 cos X. Kelihatan ini ya. Terus ini dikali ini. Plus min terus ya. Ini kali ini berarti menjadi plus 3X kuadrat sin X. Setuju kelihatan ya? Miringnya 3X kuadrat sin X. Ya, terus Kipin tulis di sini 6X kali ini plus 6X cos X. Oke, terus Kipin tulis lagi ini kali ini berarti min 6 sin X plus Kipin coba ya, coba dengan parsial. Ini kok nggak kelihatan ya kalau dari sini ya. Sebentar Kipin coba hapus, coba Kipin turunkan lagi ya. Berarti X min X pangkat 3 cos X. Agak susah kalau portrait ya. Susah. Ini berarti min 3X kuadrat sin X. Ini kali ini berarti plus 6X cos X. Ini kali ini min 6 sin X. Oke, kalau ini kelihatan ya. Oke, kelihatan kok ya. Walaupun miring kelihatan.
kita coba dengan cara parsial. Kita coba ya. Kira-kira cukup nggak ya? Ini pindah ke sini. Kita coba ya. Cara kedua. Kita coba ya. Kita coba cara kedua. Kita pakai gini. Kita coba ya. X pangkat 3 sin X dx. Semoga cukup ya. Kipin tulis U-nya adalah X pangkat 3. dv-nya adalah sin X. dx-nya nggak usah tulis ya. Ini Kipin turun berarti du. Ini adalah 3x kuadrat dx. Ini diintegral V namanya. Susah banget. Di V soalnya tempatnya kecil. Sin X ya. Berarti ini V integral sin itu adalah min cos X. Oke? Kipin tulis ya. Parsialnya U kali V. Rumusnya Kipin nggak usah nulis ya. U kali V min V dulu. U kali V. Ini kali ini. Ini kali ini. Berarti min X pangkat 3 cos X. Min V du. Dari ini ke sini. Min V du. Min plus integral V du. 3x kuadrat cos X dx. Setuju? Oke ya, lanjut ya. Nah, Kipin lagi. Ini yang namanya U, ini namanya dv. Kipin parsial lagi. U-nya sama dengan 3x kuadrat. Berarti du-nya adalah 6x dx. Oke? dv-nya adalah cos X. Ya, cos X dx. Tulis ya. Berarti kalau diintegral ini V, integral cos itu adalah sin X. Rumusnya adalah U kali V, ini kali ini. Ya, Kipin tulis lagi. Ini kan pancot. Min X pangkat 3 cos X. Nah, ini tak cukup nanti. U kali V, ini kali ini. Plus 3x kuadrat sin X. Oke. Min. Betul ya? Min katanya dia bilang V du. V du. Berarti ini kali ini min integral V du 6x sin X dx. Setuju ya? Kelihatan ini U lagi, ini dv. Tak tulis. U-nya adalah 6x. dv-nya adalah sin X. U du berarti jadi 6 dx. dv ini V integral daripada sin itu min cos X. Rumusnya U kali V. Ini Kipin tulis lagi ya. Nah, ini kan min X kuadrat cos X ditambah 3x kuadrat sin X ya. Min buka kurung U kali V. Ini kali ini 6x kali ini berarti min 6x cos X. Oke, setuju ya? Kipin geser lagi, geser dikit ya. Min V du, min V du, min berarti plus integral V du berarti 6 cos X. Setuju? Kipin geser. Nah, bisa? Kipin lanjut. Sama dengan min X kuadrat cos X ditambah 3x kuadrat sin X. Min plus 6x cos X. Min plus min integral 6 cos X dx. Kelihatan ya? Oke, Kipin lanjut di sini. Sama dengan min X kuadrat cos X plus 3x kuadrat sin X. Kipin tulis lagi. Plus ditambah 6x cos X. Integral cos itu adalah sin X plus. Selesai. Sama enggak? Kita cek. Min X kuadrat, min X kuadrat cos X. Kok X, ini X pangkat 3. Wah, X pangkat 3 ini. Kaget bikin kami. X pangkat 3. Kalau sama nih sana. Ya, kita cek. Min X pangkat 3 cos X. Sama enggak? Oke. 3x kuadrat sin X. Kok plus ini ya? Kok ini min?
Coba cek. Oh iya sih. 3x kuadrat min kali min plus. Setuju ya? Lanjut. Kurang teliti, oke. Ya, 6x cos x. Oke, kita lanjut. Min 6 sin x. Min 6 sin x. Jadi ceritanya 3 kali parsial, betul. Kuncinya kalau ini pangkat 3 kali parsial. Kalau kamu pakai 3 kali parsial pakai ilmu ini, wow, gak mari Pak, suwe. Ya ini saking X pangkat 3 dengan sin. Coba kalau X pangkat 3 dengan gandengannya sama akes tangan, api kon. Ya, jangan pakai ini. Jadi lebih baik memakai yang ini. Ya, ilmu ini paling puncak sebenarnya katakan. Tapi dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Dari nol, dari 1. Ya, jadi note kamu. Kapan aku pakai ini, kapan enggak, itu kamu harus punya senjata nih. Kapan aku bisa pakai ini, kapan aku enggak. Ya jangan asal langsung sikat, semua disikat. Ya, Kipin kasih satu lagi. Supaya menarik, coba Kipin cari di sini ada sebenarnya kata X sama E tadi sudah ya. Nah sekarang Kipin mau kasih ngomong-ngomong ya, integral akes sinus X itu ada hafalannya, tapi Kipin itu tidak hafal. Kipin kasih ya. Jadi you bisa belajar seperti ini. Kipin mau ngasih kamu gini. Ya, kita belajar mengenai akes. Ya, sebelum kita belajar mengenai akes, Kipin mau ngajak kamu bermain dengan diferensialnya dulu. Setelah kamu tahu diferensialnya ini, kayaknya kamu baru bisa hak gitu loh. Kamu niatan di sini. Kipin bilang begini, ya. Kalau kamu ditanya ini, Y sama dengan akes sinus X. Akes sinus X. Turunannya berapa? Ya, kalau kamu ditanya, kok miring-miring? Sebentar ya. Y sama dengan akes sinus X. Kalau ditanya diferensial daripada akes sinus X, ngerti nggak? Kadang kala ada orang bingung, aku ya, Y sama dengan akes sinus X. Nggak usah bingung. Aku bilang nggak usah bingung. Boleh nggak Kipin? Kamu pikir Kipin bisa tahu langsung Y sama dengan akes sinus itu rumusnya apa? Nggak bisa. Ya, tapi setelah Kipin tulis 1, langsung memori ini langsung akes cos keluar, akes secant keluar, akes tangan keluar. Ya, Kipin kasih gini. Tapi Kipin nggak mau memakai ilmu kayak gitu. Ya, capek otaknya. Kipin kasih. Kalau ini diganti sin Y, ini X, ngerti nggak? Artinya ngerti dong. Y sama dengan akes sin X. Sin Y sama dengan X. Kalau mau nyari Y, akes sinus X. Kan biasa. Kalau di level kelas level 8, level 9 mungkin ya. Kalau sin 30 itu setengah. Sin X sama dengan setengah. X-nya 30. Tapi kalau sin X sama dengan bukan setengah, seperempat. You pasti bikin X sama dengan akes sin seperempat. Betul kan? Atau pakai kalkulator inverse sin. Ya. Sin seperempat. Ya tadi kalkulator kan begitu. Ya, ini kata lain dengan akes sin. Oke? Nah, Kipin nulis. Kalau you tahu sin Y sama dengan X, you lihat. Turunannya sin itu apa? Cos Y lah. Cos Y dY. Turunannya X itu berapa? 1 lah. 1. Berarti Kipin bisa nulis dy per dx sama dengan 1 per cos. dy per dx itu namanya Y aja. Cos Y-nya berapa? Nanti kita tulis di sini. Ya, sin Y itu X. Kipin bikin translate pergi ke segitiga siku-siku. Y-nya di sini rumus sin depan per miring. Berarti sampingnya adalah ini kuadrat kurang ini. Berarti 1 min X kuadrat. Mau nyari cos Y, samping per miring. Berarti 1 min X kuadrat.
Jadi kalau Y sama dengan arc sinus itu ini, kalau Y sama dengan arc cos, berarti min 1 per ini. Kan Kipin sudah bilang, kalau aku sudah tahu satu, pasti bisa tahu semua. Nah, Kipin tujuannya Kipin ngasih aku ini gimana? Kipin mau kasih. Kalau aku punya, tak geser. Tujuan utama aku mau ngajar kamu. Kamu mau tak kasih. Arc sinus X. Berapa? Ya? Integral arc sinus berapa? You harus tahu. Ada sih buku paket langsung tulis integral arc sinus berapa, integral akar tangan berapa, integral akar kosekan berapa. Kipin nggak apa, gila Pak. Lek mau ngapalin gitu perannya, main konsep. Kipin bisa tahu basic daripada integral itu sin cos sin cos secant kuadrat sama kosekan kuadrat. Itu basic pertama. Basic yang kedua baru integral tangan, integral secant X tangan, itu basic yang kedua. Itu yang perlu kamu hafal. Betul ya? Tapi kalau integral arc sin itu gak ono. Jangan kamu hafali konsep. Ini adalah parsial. Yuk harus bisa toh ngajar ke adik kamu atau bagaimana kamu mungkin bisa jadi tutor. Harus tahu. Jangan main apa? Y arc sin X oke. Ya buku paket bisa ketemu gini lewat. Tapi pada waktu aplikasi kamu bingung nanti. Ya, arc sin X aku bisa ngomong ini parsial. Loh kok bisa parsial? Sing namanya parsial itu tadi katanya namanya UDV. Udah UDV. Berarti yang namanya U bikin tulis di sini. Yang namanya integral parsial itu adalah UDV gitu. Yang dimisalkan U yang mana? Ini tak? Atau ini? Sekarang gini ya. Kalau aku misalkan U itu yang ini DV. Emang integral arkes bisa? Tidak bisa. Kipin bisa mengatakan ini namanya U. Ini namanya D. Kipin tulis. U-nya adalah arkes sinus X. Berarti kalau mau nyari DU, turunan daripada arkes sinus X. Nih, 1 per akar 1 min X kuadrat. dV-nya adalah dx. Berarti V-nya adalah X. Rumusnya adalah U kali V. Ini kali ini. Kipin tulis ya. Berarti arkes sinus X dx sama dengan U kali V. Ini kali ini. X arkes sinus X. Min V du ini kali ini. X per akar 1 min X kuadrat. Betul? Setelah kamu tahu gini, kamu bisa bilang, ini substitusi biasa Kipin. Kok tahu kamu substitusi biasa? Kalau ini dimisalkan U, dx ini gantikan du per ininya hilang. Ngerti ya? Coba Kipin tulis. Di sini Kipin tulis X arkes sinus X min integral ini X. Ini Kipin kasih U pangkat setengah. Berarti dx-nya ganti du per turunannya yang ini min 2x. X-nya hilang. Min kali min plus Kipin tulis X arkes sinus X. Min dengan min berarti plus integral setengah. U pangkat setengah naik ke atas U pangkat min setengah du. Berarti Kipin tulis sekali lagi. 2 kali lagi ya. Arkes sinus X ya. U pangkat min setengah diturut di integral ditambah 1 jadi setengah. Kipin tulis setengah. Kalau ini setengah pindah ke sini jadi 2 per 1 kali setengah berarti plus 1. Setuju? Berarti ya, ngerti ya? Pangkat setengah ini pangkat setengah pindah ke sini jadi 2 per 1. 2 per 1 kali setengah berarti 1. Berarti Kipin tulis X arkes sinus X ditambah U-nya itu adalah ini. Berarti Kipin tulis 1 min X kuadrat plus. Selesai. Itu yang namanya integral arkes sin X.
Terus kamu tanya, Kipin kalau integral arkes tangan gimana? Kipin kasih yang terakhir. Ya, Kipin kasih yang terakhir supaya kamu bisa buat main nalar ya. Kipin kasih yang terakhir, sudah lumayan ya, sudah otaknya sudah lumayan, ngopinya sudah capek gitu ya. Oke, Kipin kasih. Ya. Oke, ya. Kipin kasih satu teorema lagi yang arkes tangan. Yuk kalau ditanya tadi Kipin bilang, Kipin sudah bisa tahu turunan daripada arkes sip. Maka otomatis arkes tangan Kipin tahu. Kipin tahu arkes tangan. Arkes tangan berarti kalau itu tadi satu min satu, berarti ini satu tambah pakai akar. X kuadrat plus 1. Kamu perhatikan. Tapi Kipin kasih kamu caranya. Y sama dengan arkes tangan X. Supaya kamu bisa belajar cara dapatnya gimana. Jadi bukan hanya hafal. Oh, gak tahu aku arkes tangan. ARC-nya dihilangi. Ganti tangan Y sama dengan X. Setuju? Kalau sudah dihilangi, Kipin tulis ini. Integral tangan Y. Tak tulis, itu kan hafal. Kamu tulis secant kuadrat Y. X diturunkan. Ya 1 dx. Selesai. Berarti Kipin bisa tulis BY per dx sama dengan 1 per secant kuadrat Y. DY per dx itu adalah Y aksen, betul kan? Berarti 1 per secant kuadrat. Nanti dulu, jangan khawatir. Ini you translate. Nah, bahasanya Kipin selalu mengatakan translate. Tangan Y. Tangan itu rumusnya depan per samping. Berarti miringnya ini kuadrat tambah ini kuadrat. Berarti X kuadrat plus 1. Kita tulis. Secant itu adalah seperkos, ya kan? Seperkos itu ini per ini. Berarti kalau namanya secant, ini per ini. Benar ya? Berarti akar X kuadrat plus 1 per 1. Ya, akar X kuadrat. Karena ini kuadrat, akar ini kuadrat. Berarti jadi X kuadrat plus 1. Ini rumus. Ya, ini rumus. Jadi rumus daripada turunan daripada arkes tangan itu ini. Tujuannya supaya nanti kalau kamu ditanya integral daripada arkes tangan X dx adalah, kamu bisa jawab. Oh, ini namanya dv. Tak misalkan U-nya adalah arkes tangan X, dv ini itu adalah dx. Nanya lagi mungkin kamu, kenapa kok U arkes tangan? Emang kalau ini tak ganti dx, kamu bisa nyari integralnya? Nggak bisa. Ngerti ya? Bahasa itu yang harus kamu kena cek ya. Nah, turunan daripada arkes tangan kita sudah tahu BU sama dengan berapa? 1 per X kuadrat. Nanti Kipin kapan nanti di live tertentu waktu diferensial. Bagaimana kalau ini bukan 3x, 4x kuadrat plus itu nanti gitu ya. Itu konsepnya sama. Ini nanti main U aksen U kuadrat plus 1. Ya mungkin ini ceritanya panjang sekali kalau mau dikomplek, panjang sekali. Ya sambil berjalan kita seperti intinya kamu you bisa tahu dulu. DU-nya sama dengan X kuadrat plus 1 dx ya. dv-nya kalau ini diintegral, berarti jadi V, ini jadi X. Setuju? Rumusnya Kipin tulis arkes tangan X dx. Rumusnya katanya U kali V, ini kali ini. U kali V, berarti X arkes tangan X min VDU ini kali ini. Ya, VDU X kali ini berarti X per X kuadrat plus 1. Wah, kalau kayak gini gampang kalau kayak gini. Artinya kalau gampang seperti ini kita bisa memakai cara X arkes tangan X ya min integral. Oh, ini nggak bisa difaktorno, tapi you tahu ini adalah substitusi. Kenapa kok bisa tahu Kipin substitusi?
X per Kipin tulis ini U, DX-nya diganti DU per turunannya ini adalah 2X. Lah, dicoret, berarti Kipin bisa nulis adalah X ARC tangan X min setengah DU per U. Maka Kipin tulis lagi X ARC tangan X min tu integral daripada DU per U itu adalah setengah ln U plus C. Yang terakhir Kipin tulis ARC tangan X min setengah ln-nya U-nya adalah X kuadrat plus 1. Oke, itu jadi merupakan kombinasi daripada hubungan daripada arkes tangan sama diferensial integralnya gimana ya. Jadi Anda sebelum belajar namanya integral daripada arkes tangan, arkes sin, arkes kosekan, arkes sekan, you harus menguasai dulu konsep daripada diferensialnya dulu. Oke, thank you ya. Kipin rasa sudah cukup ya, ini durasinya cukup lumayan lama ini ya. Kipin sudah capek ya mungkin, dan thank you yang sudah tap dan thank you yang sudah share ya. Kipin ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu ya. Jadi nanti tetap Kipin berusaha kasih mentor yang lainnya ya. Oke, terima kasih banyak dan terima kasih yang sudah stay dan sudah tap dan sudah yang kasih stiker-stikernya. Kipin ucapkan terima kasih, bagikan ke teman-teman Anda sesuai dengan VT-nya Kipin ya, supaya teman Anda bersama-sama Anda mendapatkan nilai yang terbaik. Itu doanya Kipin ya. Oke, Kipin screenshot dulu dan Kipin mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu ya. Mungkin ada kata yang salah, Kipin minta mohon maaf. Oke, thank you. Kipin rungkat dulu. Bye bye. Thank you. Bye bye.